Bicara tentang alumni Bank Niaga, maka kita bicara tentang kenangan masa lalu. Kenangan yang pasti tidak bisa kita lupakan sampai kapanpun. Teman-teman pasti masih ingat Pak Robi. Kalau lupa kebangetan loh. Juga Pak Nono, Pak Glenn, Mbak Winnie, Pak Peter. Halo Pak Peter, welcome to the club. Juga ada Pak Heru, Mbak Nini, Mas Suhar, bahkan Pak Wage. Kami mencoba menyajikan satu liputan khusus tentang kenangan-kenangan itu, dan tentunya kami sampaikan dalam wawancara ringan. Ada seriusnya, ada tegangnya, dan sudah pasti ada lucunya. Awalnya seperti apa mereka bisa masuk Bank Niaga? Aku masuk Bank Niaga tahun 85. Waktu itu karena Bank Niaga Los Angeles membutuhkan seorang general manager, karena itu pun juga suatu cabang yang baru dibuka dan rencananya akan dibuka oleh Bank Niaga pada waktu itu. Kemudian aku meninggalkan Bank Niaga tahun 94 pada waktu ada pergantian dari Pak Robi Johan kepada Ibu Gunani Suworo kalau tidak salah. Saya mengalami awalnya adalah era murni Bank Niaga, Bank Nasional kecil. Tahun berapa? 73. Kemudian merger 73 itu dengan Bank Agung. Nah, mulailah kita punya cabang-cabang di Jawa Tengah dan mulai ada gabungan-gabungan culture. Kurang lebih 20 tahun lah ya, dari tahun 73 sampai tahun 83 ya. 93. Masa gitu aja salah. Biasa triliun sih. Sebelum saya masuk Bank Niaga, saya hanya bekerja sebagai field researcher di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lembaga Manajemen Universitas Indonesia, dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia. Lalu saya bekerja di perusahaan asuransi hanya barangkali 3 bulan. Lalu saya melamar ke Bank Niaga, dan Bank Niaga pada saat itu menerima karyawan di dalam program pendidikan eksekutif yang tidak atau belum menyelesaikan skripsinya. Satu hal yang mungkin perlu diungkapkan di depan teman-teman itu. Waktu Pak Robi mau join Bank Niaga, dia telepon. Saya masih di Surabaya. No, you jangan pergi kemana-mana, no. Saya mau masuk join Bank Niaga. Bener loh kan? You kan bos saya di Citibank, di Bills Department. You betul? Yes. Pokoknya gini, no. Gimana kalau kita besarin bank ini? Kita besarin seperti kita lakukan di dalam Citibank Club. Dia kan dulu sama saya suka tukang dansa kan? Iya. Terus apa ternyata setelah besar, ya, I'm really happy. Rob, saya waktu pensiun kita sudah lakukan itu. Jadi bank terbesar dan terbaik. Ya, jadi kalau bagi saya Robi itu partner, dia yang cari duit, saya partner yang tukang habisin duit. Ya memang perjalanan di Bank Niaga banyak warnanya, banyak ceritanya, banyak sukanya, banyak dukanya tentunya. Dan tentunya yang paling penting ya banyak mendapatkan kawan-kawan semua ini. Saya berusaha menularkan apa yang saya dapat di Bank Niaga itu di tempat yang lain. Tapi tetap yang ada di Bank Niaga itu ada bedanya. Apa kenangan-kenangan indah Pak Nono memimpin Bank Niaga yang pernah menyandang predikat bank terbaik? Teman-teman pasti belum tahu. Ini dia nih. Kekeluargaan Bank Niaga maupun di Citibank itu luar biasa. Saya di mana-mana tidak bisa menemui itu. Menurut Arwin pun kemarin waktu siang makan, wah, Bank Niaga people. Culture-nya Pak, culture-nya yang kualitasnya. Saya masuk di Danamon, direkturnya Pak Mulyadi bilang, Pak Nunu, coba lihat perbedaannya orang Bank Niaga dan bukan Bank Niaga. Beda sekali. Itu yang bikin saya bangga, betul-betul bangga. Saya kadang-kadang tidak bangga karena saya bekas di Citibank, saya lebih bangga saya bekas di Bank Niaga. Bicara mengenai people, saya masih ingat, itu yang tidak bisa saya lupakan. Karena saya waktu itu kamar saya di sebelah ruang rapat di Tamrin, Robi lagi rapat, dia marah, usir
salah seorang young officer kita, keluar kamu, berhenti kamu, ya. Akhirnya saya lihat dari pintu, gitu. Kemari loh. Ada apa? Saya disuruh berhenti sama Pak Robi, Pak. Udah duduk di sini. Saya telepon Ismariskia yang dulu adalah kepala bagian personalia. Saya bilang, ya tolong ini ada anak mau dikeluarin Pak Robi. Kenapa Yuda kasih assignment nanti after, kan kita punya proyek nih, saya bilang, suruh dia kasih presentation nanti di depan Robi. Pak, nanti Pak Robi kan, ini anak bilang, Pak, nggak mau Pak, saya takut nanti disuruh keluar lagi sama Pak Robi gitu. Habis gitu after 3 months atau 6 months, dan suruh Pak saya, dia tuh maju ke depan di ruang rapat. Pak Robi di sini, saya di sini. Robi bilang sama saya, no, itu siapa? Saya bilang, sambil injak kaki saya. Wih, katanya gitu. What's wrong? Saya bilang, oh, it's good. Saya bilang, dia bilang gitu ya. Oh, it's good, you know. Yes, I know, it's good. Saya bilang gitu. Habis selesai, Robi biasa, hey, come on. Dia bilang, you have done very good job, man. Gitu kan, kata Pak Robi gitu. Terus saya juga selamat sama dia. Setelah keluar, you tahu Rob siapa itu, Rob? Enggak tahu. Itu yang dikeluarkan kamu. Itu yang kamu keluarkan. Gila lo. Saya bilang sama Robi, Rob, kalau semua orang dikeluarkan, yang untung adalah orang yang menerima dia. Kita yang rugi, sudah didik dia susah-susah. Ya banyak yang diikuti Robi sekarang jadi orang-orang. Tapi Robi, makanya saya bilang, saya kalau main pingpong, partner saya yang paling baik adalah Robi. Robi keras, aku yang gitu. Pak Nono itu yang good guys. Bukan good guys lah. Lah ya, saya pernah kan bilang sama dia waktu itu, kalau you pegawai saya, you sudah saya keluarkan dari dulu, Rob. Kurang ajar lu, aku kan bos lu, katanya gitu. Selalu bilang, Pak Robi gitu. Selain Pak Nono, kami juga mengunjungi Pak Robi Johan. Tahu sendirilah, Pak Robi kan memang sakut ya. Ditanya ayah, dijawab A. Begini dah, semua BUMN dan sebagainya dijual saya nggak pikirin dah, karena memang sebaiknya dia itu diprivatisasi ya. Tapi khusus untuk Bank Niaga itu, saya tuh rada sebel dijual sama orang asing gitu aja. Ya, mestinya Bank Niaga itu sebagai bank pribumi ya tetap milik pribumi dah. Di only private bank itu yang masih ada. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi kan, habis kan semua. Nah ini saya mestinya tidak dijual sama asing lah Bank Niaga. Tapi itu emosi, karena kalau memang mau dijual dan maksudnya baik juga nggak ada soal gitu. Jadi secara emosi saya menganggap bahwa Bank Niaga sebaiknya milik orang Indonesia lah. Kami terus mencoba bertanya tentang yang lucu-lucu sama Pak Robi. Aduh, benar-benar perlu perjuangan membuat beliau bisa tertawa atau paling tidak tersenyum. Sampai akhirnya kami berhasil. Lihat nih. Nah, siapa orang Bank Niaga yang paling Bapak ingat selama Pak Robi memimpin Bank Niaga? Nah, dalam hal ini yang paling Bapak ingat kalau misalnya orangnya suka ngeyel gitu Pak, atau kalau dibilangin suka wah ngalor ngidul, atau kadang-kadang kalau dibilangin suka jamal. Kita dulu punya istilah jawaban maling Pak. Nah itu siapa ya? Ada nggak Pak yang paling berkesan buat Bapak? Ya pernah waktu itu Bank Amerta sama Bank Niaga digabung. Nah adalah salah satu orang nggak saya sebutin, tapi yang ada di ruangan itu pasti akan ingat ya, kasih presentation. Nah presentation itu kan pakai slide, pakai overhead yang putih gitu kan. Nah di layar itu, kemudian saya marah, ini apa sih kalau kayak begini sih dikasih tahu itu. Tolong dah coba yang lain aja dah. Saking takutnya dia itu untuk pindahkan itu slide-nya, dia goro-goro temboknya. Saking takutnya dia goro-goro temboknya, seolah-olah itu slide itu ada di tembok. Ada di atas, di situ. Baru dia, saya nggak usah sebutin karena kalau nggak salah orangnya sudah almarhum gitu. Jadi memang, nah kalau begitu saya tuh senang banget itu. Biasa, emang sukanya begitu. Orang lain susah, dia seneng. Nah itulah Pak Robi itu. Pak Robi itu terkenal galak. Bahkan kalau kita menyapa di pagi hari,
Selamat pagi Pak Robi. Aduh, ampun jawabannya. Sekarang begini, ini pacar anak-anak saya itu pun kalau ketemu saya, selamat pagi Pak, saya hanya jawabnya, gitu aja. Memang nggak begitu orangnya melihatnya. Udah capek dah jawab. Basa-basi, Pak. Nggak usah basa-basi dah. Jadi saya juga kalau orang pagi-pagi, orang selamat pagi Pak, nah itu dianggap serem, serahkan. Sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah kembang kenanga. Jangan nirung dan bingung, inilah Bang Niaga. Di kalangan direksi juga ternyata ada gelar satu sama lain yang mereka suka lakukan ya. Seperti misalnya Pak Robi suka manggil Pak Nono Mak Trembel. Itu istilahnya Pak Robi, cerewet. Sampai dia itu pergi ke rumah sakit di Surabaya, rumah sakit umum nih. Bilang sama direktur rumah sakit, Pak, untuk supaya bersih, nih Mas Trembel aja suruh kerja di sini. Waduh, ya, itu Pak Robi. Bagi saya itu ya apa namanya positif ya, sebab Pak seperti Pak Peter bilang kan, itu katanya di Jogja sama anak-anak yang bilang, Pak Nono itu matanya ada 2, Pak Nono itu matanya 22. Sekarang saya ngajar di TBL Merah, udah tahu ceritanya. Pada suatu hari, saya dipanggil Robi ke kamarnya. Saya baru diangkat jadi direktur. No, kemarin lo katanya. Di situ ada tamu. Saya tidak mau jemputin tamunya. Dia ngajak makan, corporate officer kita makan di Sari Pasifik. Dia ngajak makan, dia lagi pergi. Di situ ada roti kan. Di situ ada pisau kan. Tapi pisau itu kan bukan untuk motong. Karena dia salahnya dia tidak tahu, tidak mau niru sebelah dulu. Dia main ambil garpu, rotinya ditekan keras, mau dipotong nggak bisa, loncat di roti, masuk ke supnya orang bule. Di situ dia cerita ke Pak Robi di tamu. Saya sama Pak Idam sama Robi, Nono kembali, you dapat tugas baru ngajari anak-anak makan. Saya juga diajak tuh, nggak bingung makan Jepang itu. Oh, makan Jepang Jepang kan ya. Ya. Ini makanan apa? Ya. Nasi goreng kayak bubur, ya ampun. Bingung ya, suruh makan pakai ini nggak bisa, minta sendok. Waktu itu keluar di kamar Robi itu ada gambar, yaitu tadi logo 55, jadi 10 kan? Kalau ditambah 5 tambah 5 10. Robi waktu itu mau ke New York, mampir di Hong Kong. Mampir di Hong Kong, dia tanya soal Feng Shui. Feng Shui kan? Nah, dalam perjalanan ke New York dia telepon saya, "Nuh, lu coba Rob baru. Itu kalau 5 plus 5 jadi 10. Kalau kita nanti mimpin bank ini jatuh, gue berhentiin lu. Saya mau gue gantung lu," katanya. Oh, saya bilang, "Rob, sudah Rob." Saya balas, "Sudah apa? Sudah diganti Rob." Sama siapa? Saya minta tolong Sindu. Bagaimana diganti? 5 plus 4 9 plus 9 18 1 plus 8 9. Oh gitu ya. Terus itu M belum ngomong itu. Terus akhirnya kita rapat. Kalau tidak salah di gedung apa ada Pak Tahia, ada Pak Darpo, ada Pak Itham. Nah, waktu kasih presentation mengenai logo, Pak Darpo duduk di sebelah saya. Terus bilang, "Aku gak ngerti gambar apa tuh iki," katanya Pak Darpo. "Aku gak ngerti iki gambarnya apa." Pak Darpo di sebelah saya, Pak Idam sama Pak Tahia di depan. Terus akhirnya saya tanya, "Mbok ditanyakan Pak?" Pak Darpo tanya, "Ini gambar apa toh?" Katanya. Pak Darpo kan sangat Jawa ya. Akhirnya Pak Idam bilang, "Pok, yang penting bukan apa gambarnya. You know kan Citibank? Citibank itu tidak ada apa-apanya, tapi everybody knows behind that logo itu adalah bank yang besar, yang hebat. Kita maunya ke situ." Gitu. Terus Pak Dato bilang, "Itu kok monotonia Pak?" Saya secara guyon kelakar sama beliau, "Pak, coba lihat itu Pak. Itu kan kalau gitu ada N-nya kan. Bapak balik lagi set NZ itu bawa rezeki," aku bilang gitu.
Nggak mudah nemuin bekas orang-orang penting Bank Niaga itu. Tapi berkat bantuan berbagai pihak, kami akhirnya bisa juga menangkap beliau-beliau. Ada banyak yang berkesan, tapi ya Mr. Rojo himself ya. Pengaruhnya sangat besar pada kita semua, itu kita mesti akui. Yang mengambil hire saya dulu untuk Los Angeles juga Pak Robi Johan, dan saya respect sama beliau. Kalau sering argumentasi juga mungkin paling sering saya, tetapi karena saya sayang sama beliau, jadi itu yang terjadi. Kalau dulu pernah suatu saat kita diminta oleh beliau untuk memberikan input, kemudian kita tanyakan mengenai strategi. Jawaban beliau sederhana, I am the strategy. Wah, kita nggak bisa begitu, karena ini sesuatu yang baru. Jadi dengan tim-tim lain lapisan bawah, kami buatlah suatu strategic plan untuk beliau. Kemudian kami sodorkan ke beliau, dan tanpa pertanyaan panjang langsung beliau terima dan ditandatangani. Untuk itu Pak Robi, I respect you, thank you. 90-91 kita pun mengalami krisis pada waktu itu, di mana secara teknis memang Bank Niaga itu bankrupt. Tapi kita semua sebagai satu tim bersama-sama di bawah kepemimpinan Pak Robi, kita restructure dengan inovasi, dan Bank Niaga bisa survive dan mendapat pujian dari Bank Indonesia kembali menjadi sehat. Dan untuk itu mungkin sesuatu yang sangat berkesan. Scary, frightening, tapi that's the challenge, I think, and that's what every Niaga banker should face, ya, should be like, face the challenge. Sekarang di luar, kalau di Bank Niaga itu ada kelompok X dan Y. Kalau X Bank Niaga, kita nih Pak. Kalau Y Why you still? Oke Pak, gini, pada zamannya, pada masa saya masih di Bank Niaga juga dikenal Pak, berapa tahun 80-an ya, bahwa dikenal bahwa Pak Glenn tuh katanya nih, apalagi di kalangan servis asisten nih, adalah salah satu direksi atau direktur yang imut. Ada yang pernah kirim surat cinta nggak Pak? Nggak ada. Benar-benar, kalau itu nggak ada. Oke. Kalau bicara standar quality Bank Niaga, Bapak kan udah pernah di beberapa bank, mengamati beberapa bank juga. Bapak pernah di BPPN gitu. Menurut Pak Glenn, bagaimana standar quality kita yang dulu dengan yang sekarang? Apakah ada satu perbedaan? Saya lihat tadi, karena itu sudah membudaya ya, salah satu unsur budayanya di Bank Niaga itulah quality. Jadi perubahan-perubahan selama ini tidak melunturkan itu, dan menurut saya juga sampai saat ini adalah salah satu bank yang masih tetap kualitasnya sangat baik ya. Ada satu pertanyaan unik yang saya tanyakan kepada Pak Glenn. Saya tanya, Pak Glenn, pernah nggak sih berantem sama direksi lain? Enggak ya, enggak. Mungkin yang lain berantem sama saya iya. Tapi pada dasarnya bukan berantem lah. Kita saling mengisi, adu argumentasi, karena akhirnya yang kita cari adalah yang terbaik. Dan dalam suatu tim manajemen ini adalah keadaan yang sehat gitu. Kami harus saling mengisi, terutama kepada Pak Robi Johan yang waktu itu adalah pimpinan kami ya. Jadi kita satu tim lah pada waktu itu. Satu orang teman lagi yang baru bergabung ke dalam Ikatan Alumni Niaga. Pak Peter, welcome to the club, Pak. Cepet aja. Kenapa kok baru sekarang gitu? Ternyata di luar Bank Niaga juga dukung. Kayaknya Peter kalau yang enak-enak tuh hanya mau sendirian aja gitu. Makanya Pete, ayo dong ajak-ajak aku ya. Banyak sekali orang-orang dari Bank Niaga yang menduduki posisi penting. Itu menunjukkan betapa hebatnya Bank Niaga loh. Kita mulai dari Pak Arwin Rashid. Arwin Rashid sekarang dari Dirut Telkom. Agus Martowardoyo, Dirut Mandiri. Emir Satar, Dirut Garuda. Mbak Winnie Hasan, Dirut Bank DKI. Dino Indiano, Dirut Bank Kesawan. Saya hargai ya karir maupun pencapaian
yang dicapai oleh mereka-mereka, barangkali Arwin, barangkali Pak Agus, barangkali Pak Glenn Yusuf, dan banyak lagi saya kira teman-teman lain yang saya kira bertebaran juga di banking industry maupun non-banking industry. Menurut saya secara track record, secara jelas mereka menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka. Oleh karena itu marketlah yang menentukan gitu. Dan market telah menunjukkan mereka adalah cukup teruji ya. Jadi ini juga saya kira merupakan prestasi untuk Bank Niaga kalau mereka merasa bahwa mereka sempat digembleng di Bank Niaga ya, saya kira cukup banyak. Barangkali inilah yang juga kemudian menimbulkan kebanggaan dari teman-teman Bank Niaga, dan saya kira membuat mereka cukup kompak untuk mendirikan ikatan alumni barangkali ya, saya nggak tahu. Tapi kirimkan penghargaan dan salam saya kepada mereka-mereka yang berhasil ya tadi ya, nama-nama, dan banyak lagi keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh bekas karyawan Bank Niaga lainnya. Saya bangga sekali dengan Bank Niaga. Kenapa? Kalau kita lihat ini, katakanlah beliau si A, si B, si C menjadi pemimpin di negara ini, di perbankan kita terutama. Siapa dia? Orang Bank Niaga. Saya bilang sama anak-anak, kita mama loh dulu. Kami dulu sama-sama loh. Jadi ada sesuatu yang membanggakan. Pasti jadi customer service kalau sudah keluar gitu dibentak sama bully atau gimana, dia tuh mesti lari ke belakang. Tahu kemana? Ke toilet. Dan saya ikutin dia dari belakang. Aku mau minta berhenti aja, nangis itu dia. Makanya Benny itu bilang, Pak Nono itu is not my boss, is my orang tua. Karena waktu dia dikirim sekolah, itu saya tahu kan anaknya masih kecil-kecil. Dia sebagai ibu rumah tangga, bagi saya itu, saya sebagai orang yang rasanya ada guilty feeling dia harus meninggalkan keluarga. Jadi saya itu datang ke rumahnya, saya bawa kirim sop sama saya, ini gitu. Akhirnya Benny bilang, saya bilang itulah. Jadi kalau you merasa karena menurut saya kamu adalah anakku, orang yang saya harus kirim meninggalkan keluarga itu kan pengorbanan. Jadi saya harus menggantikan gitu loh. Jadi dia cerita di buku-buku banyak mengenai saya. Sebagai alumni Niaga, seyogianya kita tidak boleh melupakan Niaga. Kita pernah bekerja di dalam Bank Niaga, menghidupi anak istri kita. Kita pernah berkarir di Bank Niaga. Pak Heru 28 tahun sudah di Bank Niaga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Pak Heru menjadi sosok yang seperti ini di Bank Niaga dalam posisi direksi, dan kemudian apa tanggapan beliau mengenai Ikatan Alumni Bank Niaga? Selamat buat pembentukan Ikatan Alumni. Cuman saya mau bicara secara independen. Saya tidak ingin mewakili Bank Niaga. Saya malah melihat pembentukan Ikatan Alumni ini tidak disponsori oleh Bank Niaga. Artinya datang atas kemauan ex karyawan Bank Niaga sendiri, which is good. Berarti ada sesuatu value dari Bank Niaga. Kenapa kemudian mereka membentuk Ikatan Alumni ini? Barangkali satu adalah mengenai the image daripada Bank Niaga sendiri. Kedua memang aspek kekeluargaan ya, yang memang terbentuk sejak lama. Tapi inti dari kesemuanya adalah saya yakin bahwa bekas karyawan Bank Niaga bangga dengan Bank Niaga. Kedepannya tentu kalau Ikatan Alumni ini terbentuk, saya kira yang paling penting adalah memikirkan sebetulnya apa tujuan daripada Ikatan Alumni ini. Saya pesankan adalah melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk Ikatan Alumni, keluarganya, negara dan bangsa kita tercinta. Selamat sore Mas Suar. Sore. Kami dari Bank Niaga Mas. Bang Niaga, kenapa? Ada apa ya? Ada apa nih? Kita lagi mau reuni alumni. Oh iya. Alumni. Nah,
Oh iya. Mau nanya-nanya masalah ada Oh, ada statement yang mau disampaikan. Oh, ada. Iya, waduh, top banget tuh terbentuknya alumni Bank Niaga. Kita juga turut senang deh. Teman-teman, demikian tadi liputan khusus kami dengan mengunjungi beberapa alumni Bank Niaga. Memang tidak bisa mewakili semua profil alumni, tetapi paling tidak bisa menggambarkan sebagian tanggapan Anda mengenai Bank Niaga. Yang pasti, Bank Niaga pernah menjadi sawah ladang kita bersama. Dan kita masih memikul tanggung jawab untuk menjaga nama baik Bank Niaga yang kita cintai bersama. Gila lo, gue di syuting belum mandi gue nih, gila lo. Waduh. Waduh, kalau saya sih kan udah banyak pindah-pindah nih. Banyak kutu loncat. Yang paling terkesan tuh yang itu, paradigma shift. Jadi ada sincerity, helpfulness, enthusiasm, attentiveness, sama friendliness. Nah itu kebetulan tuh kan yang kayak kesungguhan, suka menolong, antusias kalau bekerja, penuh perhatian dan ramah tamah. Itu menggambarkan 5 direktur kita tuh. Ya, yang katanya kalau kesungguhan kerja tuh kita lihat Gunani Suworo. Ya kan? Kalau suka membantu, nah itu Pak Wiatno. Iya kan? Kalau yang atentif segala macam itu antusias, yang antusias itu Pak Robi. Ya kan? Kalau penuh perhatian atau yang kecil-kecil itu Pak Nono tuh. Nah, yang terakhir kalau ramah tamah itu Pak Peter tuh, banyak temennya. Itu aja tuh yang kebetulan mantep banget tuh. Ya, udah banyak ngomongnya nih, gue lagi nyuci. Belum mandi lagi. Oke, Pak, selamat deh. Ya, terbentuknya ikatan alumni, mudah-mudahan sukses semuanya. Saya mengutip pernyataan Mbak Nini bahwa banyak alumni Bank Niaga yang sangat berhasil dan menjadi pemimpin sukses di luar sana. Tapi ada juga yang masih memerlukan perhatian kita bersama. Nah, dengan terbentuknya ikatan alumni Bank Niaga, diharapkan dapat menjadi wadah kepedulian sesama alumni. Itu gue mau nanya nih. Emang bener Pak Peter mengundurkan diri? Terima kasih atas perhatiannya dan kita ikuti acara selanjutnya.